Ini Mas Epi udah jelas sekali Mas Epi. Coba Mas Epi kameranya maju Mas Epi, sini Mas Epi. Kita buktikan. Ini Mas Epi apa ini? Ini paku kan Mas Epi? Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, alhamdulillah kita masih diberi panjang umur dan bisa berjumpa lagi dengan saya Om Janim. Dan saya masih bersama Mas kameramen Mas Epi. Gimana Mas Epi kabarnya? Sehat Om. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan untuk kita dan selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa Mas Epi. Pemirsa, kali ini saya tidak akan melakukan penelusuran, tapi saya akan melakukan lain daripada yang lain Mas Epi. Ya, Om. So, saya kedatangan seorang tamu. Ini tamunya perempuan, sangat cantik sekali Mas Epi. Jadi dia ini minta tolong ke saya untuk membantu dia Mas Epi. Sebenarnya saya sudah tahu Mas Epi, sosok perempuan itu Mas Epi, sejatinya sosok ininya perempuan ini sejatinya itu bukan manusia Mas Epi. Bukan manusia, tapi dia adalah sosok kuntilanak Mas Epi. Jadi perempuan ini umurnya itu sudah sekitar 230 tahunan Mas Epi. Dan dia juga menikah itu sudah 7 kali Mas Epi. Sudah 7 kali, ya betul sekali. Dan dengan suami yang terakhir ini Mas Epi, mungkin kan suami sama anaknya itu bingung Mas Epi, karena besok perempuan ini nggak pernah bisa tua Mas Epi. Jadi umurnya tetap muda. Karena dia sebenarnya bukan manusia. Jadi dia nggak pernah tua, selalu muda umurnya. Jadi dia mungkin merasa kesal Mas Epi ya, merasa capek, dan juga mungkin banyak omongan-omongan dari tetangganya. Kok kenapa perempuan ini nggak bisa tua Mas Epi? Awet muda ya Om. Awet muda terus. Pemirsa, saya akan coba untuk memanggil sosok perempuan misterius ini, dan mudah-mudahan saya bisa membantunya Mas Epi. Ya Om. Jadi perempuan ini dia memanggil saya itu, dia pernah melihat YouTube kita Mas Epi ya. Oh iya. Waktu kita kuntilanak, saya cabut pakunya itu Mas Epi. Ya Om. Jadi perempuan ini meminta bantuan ke saya untuk mencabut pakunya dari kepalanya itu Mas Epi, supaya dia kembali lagi ke asalnya Mas Epi. Seperti itu. Oke Mas Epi, kita panggil aja. Boleh Om, boleh. Jadi pemirsa, mohon maaf, jadi ini orangnya juga kami samarkan juga ya. Kami samarkan. Jadi kalau nggak kita samarkan itu takutnya ada ada orang yang merasa sedih, intinya seperti itu Mas Epi. Dan juga saya melakukan untuk membantu dia ini bukan di rumah Mas Epi, karena kalau kita melakukannya di rumah takutnya ada yang ngelihat. Jadi yang ngelihat itu bisa shock Mas Epi, Ya Om. ngelihat sosok aslinya si perempuan ini. Jadi Om Janim cari aman ya Om. Cari aman, kita cari di tengah hutan seperti ini. Coba Mas Epi, kita panggil. Silakan Kak. Jadi kita samarkan juga namanya Mas Epi. Ya Om. Halo Mbak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Om. Alhamdulillah sehat Mas ya. Sebenarnya nama Mbak ini sebenarnya siapa? Nama saya Ratih Om. Itu nama Mbak dari aslinya dari sananya apa gimana? Ini nama asli saya, dan ketika saya ditemui dengan manusia, nama saya selalu berganti-ganti Om. Oh seperti itu. Jadi Iya. mungkin kok bisa berganti-ganti itu gimana? Kok bisa berganti-ganti? Apa mungkin karena Mbak ini nggak pernah tua begitu? Iya, betul sekali Om.
Jadi untuk menyamarkan ya, Iya om. ya saya udah mengerti itu. Berarti untuk menyamarkan pemirsa, jadi Mbak ini selalu berganti-ganti nama, dan dia juga katanya apa, kalau orang mati meninggal masih muda Mas Epi, Ya. jadi KTP-nya itu diambil Mas Epi. Jadi buat menyamarkan namanya si perempuan ini. Om saya mau tanya dong om. Ya Mas Epi, tanya silakan. Mbaknya ini kan sudah menikah 7 kali. Hmm. Itu ngomong-ngomong ada efeknya apa nggak sih om kalau menikah sama mbaknya ini? Dia kan kuntilanak sebenarnya om. Bagi laki-lakinya itu om. Makanya banyak sekali laki-laki yang menginginkan mempunyai istri kuntilanak itu, sebabnya kalau dia sudah menikah dengan kuntilanak yang sudah berjimulia seperti ini, itu dia akan sukses Mas Evi. Jadi dia akan cepat, intinya akan cepat kaya Mas Evi. Oh seperti itu om. Seperti itu iya. Makanya banyak sekali. Jadi katanya ini dia ini sudah nggak tahan jadi manusia Mas Evi. Dia mencari dukun yang pernah memaku kepalanya di sini. Cuman dukunnya itu sudah meninggal Mas Evi. Mana om, coba om buktinya kalau dia bukan manusia om. Mbak boleh saya buktikan kalau Mbak ini sebenarnya bukan manusia? Boleh om. Ini Mas Evi udah jelas sekali Mas Evi. Coba Mas Evi kameranya maju Mas Evi, sini Mas Evi. Kita buktikan. Ini Mas Evi apa ini? Ini paku kan Mas Evi? Oh iya om. Ini asli paku pemirsa. Astagfirullahaladzim. Jadi ini ntar dan saya akan lakukan ritual, akan mencabut paku ini Mas Evi. Ya itu paku om. Allahu Akbar. Jadi sosok perempuan ini dia sudah bosan hidup di dunia Mas Evi. Sudah nggak betah karena mungkin banyaknya cemoohan dari warga tetangganya juga Mas Evi. Iya om. Dia bilang kenapa kok bisa awet muda terus katanya begitu. Jadi merasa risih Mas Evi. Gimana Mas Evi? Apa kita mulai melakukan ritualnya? Iya om. Bismillah. Alhamdulillah. Kita sudah membuktikan Mas Evi ya, Iya om. bahwa sosok ini benar-benar di kepalanya itu ada pakunya pemirsa. Jadi asli sebenarnya si Mbak ini bukan manusia biasa. Intinya si Mbak ini sebenarnya kuntilanak yang menjadi manusia karena ulah seorang dukun dulunya yang memaku kepalanya di sini, dan dia berubah menjadi manusia. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mas Evi? Tadi yang berkelabat tadi Mas Evi ya? Ya om. Tadi Ya. saya lihat om. Mas Evi kalau melakukan ritual seperti ini Mas Evi, biasanya gangguannya banyak sekali Mas Evi. Jadi Mas Evi harus tetap fokus ya. Ya. Jangan sampai lengah, Insya Allah. jangan sampai tergoda juga Mas Evi. Siap om. Bismillahirrahmanirrahim. Om Janin, Gimana Mbak? kalau nanti ini berhasil, Mm-hmm. saya akan selalu siap sedia membantu Om Janin ketika Om Janin membutuhkan bantuan dan pertolongan. Baiklah, itu udah janji kamu ya. Iya Om Janin. Baiklah kalau begitu Mas Evi, kita mulai saja ya. Ya om. Coba Mas, itu kain yang saya berikan ke Mas Evi itu kain mori Mas Evi. Oh iya ini om. Kita akan, Itu talinya jatuh om. Ini om lagi om talinya om. ya Mas. Ini saja saya akan melakukan ritual tempat ini. Ini akan saya dibambanya mundur sebentar. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau berarti boleh tiduran di tengah-tengah sini. Saya hadap Mungkin kepalanya sebelah sini. ke situ. Pas di tengah-tengahnya, Mbak. Tengah-tengahnya. Tiduran ini Om. Ya, tiduran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai, pemirsa, untuk melakukan ritualnya. Jadi Mbak ini akan saya bungkus. Ini Mbak Rati sudah ikhlas, ingin kembali ke asalnya. Ya Om. Dia udah ikhlas, pemirsa. Dia sudah nggak ada lagi pikiran mengganjal di hati Mbak Rati ini. Dia ingin cepat-cepat kembali ke asalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini sudah cukup Mas Evi ya, ikatannya. Kita mulai saja Mas Evi ya. Mas Evi berdoa supaya saya bisa cepat-cepat membebaskan si Mbak ini. Oh, bebas. Ternyata susah banget Mas Evi. Ini karena sudah terlalu lama dia hidup di dunia Mas Evi. Astagfirullah. Sudah 230 umurnya Mas Evi. Jadi susah banget untuk dilepaskan Mas Evi. Jadi saya akan coba tetap untuk berusaha Mas Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah.
susah banget mas. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. La haula quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. La haula quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Om, dia bergetar om. Iya mas. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Saya akan coba mencabutnya mas Awi. Oh, udah bilang bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Getar om, dia bergetar om. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah mas. Pakunya sudah saya cabut mas. Ternyata panjang sekali pakunya mas. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Saya akan coba untuk menyembuhkan luka yang ada di kepalanya mas Epi. Om, coba om pakunya om. Tadi om, saya masih penasaran. Ini pakunya mas. Astagfirullah. Sampai saking terlalu lama mas Epi sampai karatan seperti ini mas Epi. Mana om? Astagfirullahaladzim. Oh iya om. Ini pakunya mas Epi udah jelas ya. Jadi kita simpan pakunya. Kita langsung melakukan ritual selanjutnya mas Epi. Iya om. Saya akan coba untuk menyembuhkan bekas pakunya yang ada di kepalanya mas Epi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. La quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astagfirullah. 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 Rasulullah. Dari asal kamu kembali ke asal. Kembali ke asal kamu. Kembali ke asal kamu. Kembali. Kembali ke asal kamu. Kembali ke asal kamu. Astagfirullahaladzim. Kembali ke asal kamu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas, dia sudah keluar, Mas. Astagfirullahaladzim. Dia sudah kembali ke asalnya, Mas Evi. Om, itu apa itu, Om? Loh, ini kan ininya Mas Evi. Ini topengnya Mas Evi. Oh iya itu, Om. Topeng sama masker, Om. Astagfirullahaladzim. Habis ini topengnya tertinggal karena ini barang kasar ya, jadi tidak ikut hilang. Maskernya juga masih ada di sini. Coba masuk ke sini Mas Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka Mas Evi dalamnya. Ini dia sudah pergi pemirsa. Makanya dia, ini sudah tidak mengembung lagi Mas Evi, jadi kempes Mas Evi ya. Iya, Om. Karena sosoknya sudah pergi. Loh, apa lagi itu, Om? Ini kainnya Mas Evi yang dipakai Mas Evi. Oh iya itu bajunya, Om. Iya, karena ini kan intinya ini barang kasar Mas Evi, bukan barang halus. Jadi dia tidak bisa terikut hilang Mas Evi. Ini masih utuh. Jadi yang hilang itu jasad roh halusnya Mas Evi yang keluar. Astagfirullahaladzim. Ada celana dalamnya enggak itu, Om? Enggak, ya enggak ada Mas Evi. Oh, enggak ada sih, Om. Ini cuman ini doang tuh. Ini bekas kain, bekas dia pakai, dan bajunya juga Mas Evi, kaosnya Saya itu. tadi nggak pakai daleman, Om. Kayaknya Mas Evi. Itu nggak ada. Masa iya dalamnya ikut ke bawah, bajunya enggak? Di situ dia nggak pernah pakai celana dalam Mas Evi. Masa sih, Om? Nggak pernah pakai celana dalam, mungkin dia persiapan udah dari rumah Mas Evi. Seperti itu ya, Om. Dan ini pemirsa, ini topengnya ya. Mas Evi mau ini? Enggak lah, Om. Buat apa, Om? Mas Evi buat istri Mas Evi di rumah. Enggak, Om. Ininya juga. Buat Om Janim aja. Ini kita ini aja Mas Evi ya. Kita larut aja ya. Iya, Om. Karena alhamdulillah saya udah berhasil membebaskan sosok tadi. Tadi dia sebelum minta pertolongan, bantuan sama Om Janim, dia sempat berkata dia siap membantu Om Janim kapanpun kalau Om Janim lagi butuh bantuan ya, Om. Iya betul sekali Mas Evi. Jadi suatu saat Om Janim bisa memanggil dia dong. Bisa memanggil ini dia, ini Mas Evi, namanya kan tadi nama asli dari sana itu Ratih Mas Evi. Nanti dia, Om. Jadi saya kalau harus memanggil itu namanya itu Ratih. Katanya suruh kalau memanggil saya itu mungkin tujuh kali menyebut namanya dia baru keluar Mas Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Ini kita simpan lagi Mas Evi. Gimana, Om? Ini kita simpan. Om ini misal ya, Om ya. Hmm. Kalau suatu saat ada kejadian yang sama persis seperti ini, ada perempuan kuntilanak yang jadi manusia minta bantuan lagi, Om Janim bisa bantu lagi. Insya Allah Mas Evi. Kecuali kalau sosok itu benar-benar sudah ikhlas, perempuan itu sudah ikhlas, intinya sudah nggak mau lagi hidup di dunia manusia, karena ya itu nama juga dunia manusia Mas Evi. Jadi banyak sekali itu cobaan, rintangan ataupun itu apa. Sebenarnya sosok itu juga bisa merasakan sakit Mas Evi, cuman dia nggak pernah terluka. Dia merasakan sakit tapi nggak terluka Mas Evi, makanya dia selalu muda terus Mas Evi. Seperti itu, Om. Karena itu akibat dari paku yang ada di kepalanya itu Mas Evi. Jadi kalau pakunya dicabut, dia kembali lagi ke seperti semula Mas Evi, seperti yang tadi Mas Evi lihat kan. Sebenarnya tadi saya itu sangat penasaran, Om, sama muka aslinya Om
tapi malah nggak boleh sih ya Om ya. Ya, mungkin dia gimana gitu Mas Epi, jadi takutnya ada yang sedih melihat sosok itu Mas Epi. Iya Om. Jadi kita mukanya itu kita tengok terlalu jelas Mas Epi ya. Kalau dia cuma pakai topeng, karena mungkin dia tidak mau, mungkin anak istrinya, anak suaminya itu sama anaknya itu merasa sedih Mas Epi. Jadi tahu ya. Jadi tahu dia, makanya ditutupin mukanya pakai topeng. Berarti dia itu udah pamitan apa belum ya sebelumnya sama keluarganya Om? Mungkin kalau pamitan dia nggak boleh sama suaminya Mas Epi. Kan Iya juga suaminya sih. sebenarnya kan suaminya sudah tahu bahwa istrinya itu kuntilanak. Cuma kan dia memanfaatkan momen itu supaya dia cepat sukses Mas Epi, makanya dia punya istri kuntilanak. Nah itu Om, setiap orang yang nikah sama perempuan tadi kan orang itu akan jadi sukses Om. Betul sekali Kaya. Mas Epi, kaya. Nah sekarang perempuan itu kan udah jadi kuntilanak lagi Om. Nah itu gimana itu kesuksesannya itu? Apa ikut hilang atau masih tetap? Ya tergantung pembawaannya orangnya itu Mas Epi. Mungkin kan orangnya boros ya sebetulnya udah habis Mas Epi. Tapi kalau orangnya ya dia intinya mungkin dibuat untuk kebaikan atau itu buat amal, buat apa, insya Allah Mas Epi, harta itu tetap itu akan awet. Oh seperti itu ya Om. Seperti itu Mas Epi. Jadi kalau harta itu mungkin dibuat poya-poya, mabuk-mabukan, ataupun itu berbuat, intinya berbuat jelek lah, gak akan lama Mas Epi, pasti habis semuanya. Ya Om. Karena itu kan namanya juga harta ya, cuma titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di setiap harta yang kita miliki itu ada sebagian hak fakir miskin ataupun itu anak yatim Mas Epi. Ya Om. Jadi janganlah enggan-enggan untuk bersedekah. Ya Om. Oke pemirsa, mungkin penulisan saya kali ini saya cuma sampai di sini. Mungkin lain kali kita bisa berjumpa lagi. Doakan saja supaya kita panjang umur. Saya Om Janim dan kameramen Mas Epi mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gampang suatu saat kita bisa kita panggil lagi Mas Epi kalau kita membutuhkannya. Ya Om. Kan kadang-kadang kita ingin tahu keadaan dia gimana setelah kita kembalikan ke asalnya. Tadi Mas kita kembali Mas. Siap Om.